Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, di saat libur kerja pasti ada aja nih yang saya lakukan buat ikan nih, terutama pergantian air atau sifon kotoran ya. Nah, kali ini saya mau sedikit memberikan tips kepada teman-teman gimana caranya membersihkan kotoran yang ada di kolam kolam ikan ya teman-teman ya. Di sini ada kolam ikan untuk ikan gapi metal pingu ya teman-teman ya. Jadi ini di bawahnya ini udah kotor banget nih, banyak kotoran ya, banyak amoniaknya ini yang mungkin nanti pastinya bisa berbahaya buat ikan ya. Karena apa, nanti ini akan memperburuk kualitas dari air kolam ya teman-teman ya. Ini metode yang saya gunakan untuk sifon ini, saya menggunakan selang ya teman-teman ya. Jadi kita hanya menyedot kotorannya ya. Ini kotorannya langsung turun, bisa terlihat ya teman-teman ya, turunnya kotorannya. Jadi kita hanya membersihkan di bagian dasar kolam ya, karena ini airnya kualitasnya masih lumayan bagus kalau menurut saya. Jadi nggak perlu kita ganti semuanya. Ini perlu saya sifon-sifon aja teman-teman ya. Nanti kalau memang airnya sudah turun drastis, nanti kita baru tambahkan air baru ya. Nah, ini resikonya kalau pakai selang yang cukup kecil, ini sering mampet nih kalau kotorannya kita terlalu banyak ya. Inilah kegiatan saya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang sedang main ikan juga ini pasti kalian juga pernah melakukan hal seperti ini ya teman-teman ya. Saya mau sedikit info aja teman-teman. Kemarin alhamdulillah masih banyak teman-teman subscriber saya yang WA ya. Ada salah satu yang menurut saya lumayan lumayan bagus ya pertanyaannya ya. Aduh, copot lagi. Nanti kita sambung lagi deh teman-teman. Kita coba betulin lagi ya selangnya ya. Oke, sudah kita betulin lagi. Jadi teman-teman ada yang WA saya. Pertanyaannya sih menurut saya cukup bagus ya. Ada yang bertanya, Bang, ikan gapi bisa menguntungkan nggak Bang? Terus juga untuk gapinya jenis apa Bang yang sekarang ramai di pasaran? Nah, menurut saya kenapa saya mau bagi info juga ke teman-teman. Kalau bicara keuntungan dari ikan gapi ya, itu sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri nih. Khususnya di wilayah teman-teman, atau teman-teman bisa pemasarannya atau tidak. Intinya sih gini, saya mau jelaskan dulu ke teman-teman. Kalau menurut saya, kalian jangan bicarakan keuntungannya dulu, tapi kalian bicara ketertarikan, hobi atau kesukaan dari teman-teman. Misalnya teman-teman suka dengan ikan gapi. Nah, sukanya dengan ikan gapi apa nih? Misalnya gapi albino full red. Kalau kalian suka, kalian beli, kalian coba budidayakan. Jadikan itu sebagai hobi dulu. Kalau kalian niatnya untuk mencari keuntungan, sedangkan kalian belum tahu prosesnya, itu saran saya jangan kalian lakukan. Karena belum tentu itu nanti bisa menguntungkan. Jadi yang pertama yang menurut saya, kalian hobi dulu. Kalian minatnya sukanya di apa, itu yang baru kalian kejar ya. Kalau kalian suka dengan gapi ini metal pingu misalnya ya, kalian suka dengan metal pingu, udah kalian cari, kalian beli, kalian budidayakan. Bisa gak kalian banyakin gitu ya, banyakin ikannya. Kalau bisa ya udah lanjutkan. Karena segala sesuatunya yang mungkin teman-teman juga tahu ya, biasanya semua itu pecinta binatang ya, yang tadinya awalnya dari hobi akhirnya bisa menghasilkan, bahkan ada yang menjadikan itu sebagai lahan pekerjaan, sebagai sumber dana yang pokok ya. Karena berawal dari hobi dulu. Karena biasanya apa, kalau kita memang mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan hobi, kalau untuk binatang ya, itu kalau memang kita bisa, itu pun nanti akan menjadi penghasilan buat kita. Intinya sih itu ya teman-teman ya, menurut saya. Jadi jangan bicarakan keuntungannya dulu, tapi yang saya rasakan ya teman-teman ya, yang saya rasakan mungkin teman-teman udah lihat di video saya sebelumnya. Yang saya rasakan itu lumayan ya teman-teman ya. Saya di sini ada beberapa kolam. Ini kolam ini semua
saya nggak ada modal ya teman-teman ya. Ini dari hasil penjualan ikan. Di saat corona itu kemarin, alhamdulillah, kalau teman-teman ada yang pernah lihat gapi AFR saya, itu yang ada di akuarium yang kecil-kecil, itu saya jualnya 100.000 itu 3 pasang. Sedangkan waktu itu saya ada hampir berapa yang bagusnya lupa saya, kayaknya hampir 1.000 lah, hampir 1.000 ekor untuk jantannya. Bisa teman-teman kalikan aja ya, belum yang rejectannya, dalam artian yang kualitasnya, grade-nya kurang bagus ya, itu saya jual bisa sekitar 10.000 untuk per pasangnya. Itu juga berapa, ada ribuan ekor juga itu kalau nggak salah. Nanti teman-teman coba kalkulasiin sendiri ya. Jadi intinya sih ya teman-teman, kalau ini bisa ngebanyakin ikan gapinya aja udah bagus itu ya. Nanti tinggal pemasarannya, teman-teman bisa gak masarin ikan itu. Nah kalau di tempat saya ini enaknya kita ada dekat pasar ikan hias Parung ya. Jadi tengkulak tuh di sini banyak banget. Jadi dari tengkulak itu lumayan, dari ikan-ikan yang kurang bagus kualitasnya itu bisa menguntungkan buat kita, buat tambah-tambahan. Nah satu lagi, ada yang bertanya itu ikan apa yang bagus. Ini mampet lagi nih. Oke, udah bisa. Ikan apa bang yang bagus untuk dibudidayakan? Nah kembali lagi ya teman-teman ya, nggak bisa juga dijadikan acuan seperti itu ya. Karena saya sendiri aja, saya pengen waktu zamannya cupang bagus, saya mau coba budidaya cupang, tapi saya nggak berhasil. Nah saya cocoknya di gapi, tapi di gapi pun nggak semua jenis gapi saya bisa perbanyak ya teman-teman ya. Contohnya waktu itu saya coba HB Blue, sempat banyak waktu itu HB Blue nya, cuma pas lagi ada penyakitnya itu sampai kewalahan saya nggak bisa. Oh ini selangnya ada yang mampet di sini nih, saya nggak bisa nanganin ya untuk penyakitnya ya, sama gennya itu susah banget dijaganya. Terus PRTDE, saya pernah PRTDE juga, tapi gennya susah banget stabilin gennya, akhirnya saya stop juga. Nah di saya yang bertahan itu kemarin ada albino full red sama black Moscow ya teman-teman ya. Nah itu menurut saya kalau buat saya itu gampang, saya bisa. Dan kebetulan untuk di daerah saya tengkulaknya itu banyak cari jenisnya black Moscow, AFR sama mini panda ya. Makanya saat ini yang saya lagi mau kembangkan lagi itu 3 jenis itu, black Moscow, AFR sama mini panda. Kebetulan saya mini pandanya juga ada yang reborn. Jadi intinya semua kembali ke teman-teman sendiri ya, di lingkungan teman-teman itu seperti apa. Terus juga kalau mau budidaya gapi itu niatin hobi dulu kalau menurut saya. Kalau kalian bisa kembangkan lebih banyak, nah itunya pastinya nanti yang akan memberikan penghasilan buat teman-teman. Selain dari hobi, itu juga bisa menghasilkan. Kalau masalah air, masalah pakan, saya rasa semua jenis ikan juga sama ya perlakuannya ya, nggak ada yang beda. Intinya semua tuh dari kualitas air. Oke teman-teman, makasih banyak yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mungkin cuma itu aja informasi yang saya bisa berikan pada teman-teman semua. Makasih banyak buat teman-teman yang masih support ya untuk channel Mendy Gapi Parung sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya Mendy Gapi Parung bisa memberikan edukasi atau informasi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang sedang budidaya ikan gapi, semoga diperlancarkan dan dipermudahkan untuk kembang biakan ikan gapinya ya. Oke teman-teman semua, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.